Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Amin. Sama Guru Cendekia, kita berkarya nyata untuk pendidikan di Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bertatap secara maya melalui Zoom meeting untuk sama-sama mengikuti kegiatan diklat daring Guru Cendekia dengan tema penyusunan dan penilaian Dupak Guru. Adapun Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting, sudah registrasi dan sudah menjadi peserta kami, dan kita akan mengadakan ataupun mengikuti kegiatan ini kurang lebih selama 2 hari di Zoom meeting. Kita sama-sama berdiskusi melalui platform Zoom meeting dan kita akan berdiskusi juga di WA Group. Nah, di WA Group Bapak Ibu sudah bergabung di sana dan nantinya juga narasumber ataupun pembimbing yang akan sama-sama untuk berdiskusi akan bergabung juga di WA Group Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan dua media tersebut untuk mengupas ataupun paling tidak Bapak Ibu tahu seperti apa teknis penilaiannya, kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa dengan praktis ataupun mengetahui bagaimana untuk segera bisa naik pangkat ataupun paling tidak menyusun dulu deh. Nah, seperti itu. Untuk malam hari ini agar lebih barokah dan lancar kegiatan kita sama-sama membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Di Zoom meeting sudah hadir Ibu narasumber kita, Ibu Hajah Erni Zuhara, MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah di SMKN 1 Gerung di NTB. Sekaligus beliau adalah tim penilai Dupak Guru di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi sudah tepat sekali kami pilihkan narasumber yang memang sudah berpengalaman dan memiliki kapasitas untuk tahu, lalu untuk berbagi kepada kita semua bagaimana Bapak Ibu bisa menyusun, kemudian bagaimana teknis penilaiannya di lapangan dalam daftar usulan kenaikan pangkat itu. Karena mungkin masih banyak dari kita yang masih mispersepsi, kemudian pemahaman juga. Nah, di forum inilah Bapak Ibu bisa konsultasi ataupun Bapak Ibu bisa mengetahui secara pasti. Jadi dimaksimalkan kegiatan ini untuk Bapak Ibu tahu secara teorinya, lalu Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan ahlinya. Seperti itu. Untuk diketahui Bapak Ibu semua, kegiatan ini Bapak Ibu cukup fokus untuk pengembangan pengetahuan dan keilmuannya terkait dengan Dupak Guru. Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan administratif. Jadi Bapak Ibu fokus pada materinya, tidak untuk presensi dan lain sebagainya kami siapkan semuanya. Dan Bapak Ibu yang ada di grup ini, sebelum kita mulai, saya ingin sapa terlebih dahulu sebagai moderator. Bapak Ibu bisa jawab di kolom chatting nih. Bapak Ibu bisa jawab di kolom chatting pangkat ataupun golongan Bapak Ibu sekarang dan Bapak Ibu akan naik ke golongan berapa. Bapak Ibu bisa jawab di kolom chatting agar mungkin kita bisa sharing ataupun tahu terlebih dahulu nih. Oh, sekarang saya 3 ataupun 4A mau ke 4B gitu kan. Wah, 3 ini Bapak Pak Arif, dari 3B mau ke 3C. Kemudian ada 3B mau ke 3C. Kemudian Pak Lajamilu mau ke 4C. Wah, ini
segera ini Bapak Ibu. Kemudian ada yang mau ke 4D. Wah, ini 4D atau 3D. Kemudian Ibu Dwi 4B mau ke 4C. Baik. Wah, ini sudah semangat sekali. Nah, Ya. banyak sekali ini Bunda ya yang sudah minimal kita sudah tahu nih. Oh, Bapak Ibu dari 3A, 3B, 3 sampai ke ada yang sampai 4C nih, Bapak Ibu. Baik, kami stop terlebih dahulu. Cukup Bapak Ibu? Nah, ini adalah sebagai gambaran. Oke. Bapak Ibu sudah ada tujuannya nih. Jangan sampai Bapak Ibu ikut pelatihan ini mau ngapain pelatihan ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah urusan daftar usulan kenaikan pangkat. Jadi Bapak Ibu harus menyusun beberapa dokumen-dokumen karya-karya untuk sebagai prasyarat untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Baik, sekitar 40 atau 50 menit akan disampaikan materi pertama oleh Ibu narasumber kita, Ibu Hajah Erni Zuhara MPD. Kepada beliau, waktu dan jaringan saya persilahkan. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mungkin yang sudah pernah mengikuti kami di tahun yang lalu, selamat bertemu lagi. Dan alhamdulillah sampai awal tahun kemarin masih ada yang tetap menjaga silaturahim dengan kami, sempat bertanya tentang usulan kenaikan pangkat ini. Kita mulai materinya Pak Dokter. Bisa dibantu dibukakan pelan PowerPoint-nya yang sudah dikirim tadi siang ya. Yang menyusun Dupak Guru. Baik, sebentar Bu. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini tahun ke-10 kami menjadi salah satu tim penilai daftar usulan kenaikan pangkat untuk Bapak Ibu guru. Sejak diberlakukannya Permenpan nomor 16 tahun 2009 karena dibutuhkan waktu 3 tahun untuk dilakukan sosialisasi mengenai penilaian kinerja guru ini. Dan perhitungan tahun penilaian itu dimulai pada tahun 2013. Dan salah satu syarat menjadi tim penilai pada saat itu adalah bahwa dia telah mengikuti BIMTEK penilaian kinerja guru dengan nilai minimal memuaskan, dan itu ditandatangani oleh Pak Dirjen pada waktu itu. Sertifikatnya ditandatangani oleh Pak Dirjen. Sampai saat ini, alhamdulillah sudah beberapa orang teman guru yang juga menjadi tim penilai. Dan karena kami yang sudah mulai mau purna tugas sepertinya ini Pak Dokter ini, mau menjelang ini sudah harus ada regenerasi. Baik, kita mulai Bapak Ibu, bagaimana kita menyusun Dupak Guru. Slide berikutnya. Oh ya, Bapak Ibu, mungkin teman-teman setanah air yang lain, ini adalah foto kami saat berada dengan background Gunung Rinjani. Gunung kebanggaannya orang NTB ini, gunung ketiga tertinggi di Indonesia. Next, Pak Dokter. Nah, penilaian kinerja guru, pengertiannya itu adalah sesuai dengan Permenpan dan RT nomor 16 tahun 2009 yang masih berlaku sampai saat ini, bahwa penilaian kinerja guru itu adalah penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan angkatan dan jabatannya. Jadi sebenarnya ini salah satu bentuk penghargaan sebenarnya dari pemerintah kita terhadap karir guru ini. Karena hanya ada 2 karir yang diakui profesionalismenya oleh negara kita. Yang pertama adalah tenaga pendidik dan kependidikan, dan tenaga kesehatan. Lanjut, Pak Dokter.
Nah, PK Guru itu merupakan sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui pengukuran terhadap penguasaan kompetensinya yang ditunjukkan dalam unjuk kerja. Bapak Ibu, secara umum itu kita memiliki 4 komponen utama kompetensi kita yang terbagi menjadi 56 butir. Nah, nanti akan kita uraikan. Yuk. Lanjut, Pak Dokter. Nah, tujuannya yang pertama mengidentifikasi kekuatan dan kebutuhan peningkatan kompetensi guru. Seringkali Bapak Ibu guru agak bukan cuma ragu ya, mungkin ada juga perasaan takut untuk dilakukan penilaian kinerjanya. Padahal sesungguhnya ini amat sangat membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan karirnya. Ini kebanyakan teman-teman kita, pengalaman kami itu agak takut sehingga cenderung nyaman berada di golongannya itu. Nah, itu ada teman-teman yang bahkan sampai puluhan tahun berada di golongan yang sama. Nah, ini oleh pemerintah kita itu diupayakan untuk meningkatkan karir itu supaya tidak stuck ya, tidak terpaku pada posisi atau golongan pada saat ini. Kemudian merencanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau apa yang kita kenal sebagai PKB. Ini bukan partai ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Nah, yang kedua tujuannya adalah untuk peningkatan karir. Peningkatan karir itu untuk apa? Sebagai dasar untuk menghitung estimasi angka kredit guru setiap tahun. Ini harus ada target-target kita Bapak Ibu dalam upaya meningkatkan profesionalisme kita dalam menjalankan tugas. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas mata, tapi harus ada pencapaian-pencapaian yang harus kita upayakan untuk dicapai. Nah, kemudian selain itu juga membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan peningkatan karirnya. Nah, ini yang sering terlupakan Bapak Ibu. Begitu mendengar kata karya tulis ilmiah atau publikasi ilmiah, sudah langsung mengkeruk semua itu. Ya, ini pengalaman kami juga di sekolah. Banyak teman-teman yang sudah mulai agak takut gitu ya. Begitu kita menyebut kata karya tulis ilmiah dan publikasi ilmiah, padahal itu sesungguhnya tidak sesulit yang kita bayangkan. Oke, lanjut, Dokter. Perubahan mendasar dari Permenekpan dan RB nomor 16 tahun 2009 itu adalah bahwa penilaian kinerja guru yang sebelumnya lebih bersifat administratif itu menjadi lebih berorientasi praktis, kemudian kuantitatif dan kualitatif. Jadi dalam setahun penilaian angka kredit itu, Bapak Ibu sudah merencanakan apa saja sehingga penilaian kinerja guru ini dia sinkron dengan SKP. Bapak Ibu mungkin akrab ya dengan SKP, itu penilaian kita selaku PNS, sasaran kerja pegawai. Kemudian di akhir tahun kita menerima PPK, penilaian pelaksanaan kerja. Nah, SKP dan PPK sebagai hasilnya itu harus sinkron dengan hasil penilaian kinerja guru. Nah, ketika terjadi agak miss di situ, penilaian kinerja gurunya sangat baik, lalu padahal pelaksanaan kerjanya oleh penilai atasannya selaku penilai itu tidak bagus, nah sudah pasti itu menjadi faktor penghambat juga untuk kita bisa mendapatkan promosi untuk kenaikan pangkat. Nah, kemudian guru yang dahulunya mempunyai 4 jabatan fungsional, yaitu guru pertama untuk guru atau golongan 3A dulu ya, Bapak Ibu, guru muda, guru madya dan guru utama, itu sekarang sudah diatur jenjang jabatannya menjadi guru pertama, guru madya dan guru utama. Kemudian guru dinilai kinerjanya secara teratur melalui PK guru. Jadi setiap tahun itu Bapak Ibu sudah harus menerima raportnya selain PPK selaku
pegawai negeri sipil. Ya. Jadi setiap ASN itu harus di awal tahun membuat perencanaan capaiannya atau apa yang kita sebut sebagai SKP, sasaran kerja pegawai. Kemudian di akhir tahun memperoleh PPK, penilaian pelaksanaan kerja. Ditambah kalau kita sebagai guru itu ditambah dengan nilai PK guru. Oke, lanjut. Nah, guru wajib mengikuti PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Tetapi diwajibkan mulainya itu sejak 3B. Nah, pada golongan 3A itu hanya diwajibkan melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri itu apa saja bentuknya? Nah, pengembangan diri itu misalnya mengikuti beberapa kegiatan ilmiah, pendidikan dan latihan, diklat, ya, bintek, dan seterusnya. Itu yang diwajibkan untuk golongan 3A. Selain juga golongan-golongan berikutnya. Tetapi untuk golongan 3A belum diwajibkan untuk melakukan publikasi ilmiah atau karya inovatif. Nah, untuk naik dari golongan 4C ke 4D, guru wajib melakukan presentasi ilmiah. Nah, presentasi ilmiah itu ada tim penilaiannya tersendiri. Nah, itu harus disampaikan kepada tim penilai tersebut. Biasanya ini kalau untuk golongan 4B ke 4C itu diisi, 4C ke 4D itu kita harus ke Jakarta Bapak Ibu untuk melakukan presentasi ilmiah dan dinilai oleh tim pusat. Nah, karena kita ini akan naik menjadi guru utama. Lanjut. Oke. Ini perubahan jenjang jabatannya Bapak Ibu. Ya, jabatan lama. Kalau jabatan lama dulu ada guru pratama tingkat 1, guru muda tingkat 1. Sekarang sudah lebih disederhanakan menjadi 4 jabatan baru, yaitu guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Lanjut. Meskipun golongannya kita masih ya Bapak Ibu ya. Ya, penamaan untuk golongannya itu masih. Nah, sekarang berapa angka kredit yang dibutuhkan untuk kita bisa naik dari satu jenjang kepangkatan menuju jenjang kepangkatan berikutnya. Nah, pangkat guru pertama dengan golongan penata muda 3A itu angka kreditnya dihitung 100. Ya, karena semua guru itu sekarang sudah diwajibkan harus lulus S1 ya Bapak Ibu. Nah, untuk angka pendidikan itu dinilai 100. Nah, untuk naik ke jenjang penata muda tingkat 1 golongan 3B, maka dia membutuhkan 50 poin. Angka kredit kumulatifnya. Kakak itu adalah angka kredit kumulatif. Nah, kemudian angka PKB-nya, angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutannya itu adalah 3 dari pengembangan diri. Pengembangan diri tadi mengikuti diklat, bintek, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk publikasi ilmiah, atau karya tulis ilmiah yang selama ini kita kenal, itu dia belum dikenakan kewajiban. Nah, mulai golongan 3B menuju 3C, itu angka kredit yang dipersyaratkan itu adalah dari 150 3B-nya menuju ke 3C itu dibutuhkan 50 angka kredit. Nah, di sini sama angka kredit pengembangan dirinya, akan tetapi sudah diwajibkan melakukan atau melaksanakan publikasi ilmiah, karya tulis ilmiah. Itu ya yang kita kenal selama ini. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu apa saja sih publikasi ilmiah itu. Tidak semuanya penelitian ya Bapak Ibu. Ya, bisa juga karya-karya tulis ilmiah berdasarkan referensi, itu dibolehkan. Atau nanti membuat modul, diktat, itu juga masuk dalam kategori publikasi ilmiah, atau yang dahulunya kita kenal sebagai karya tulis ilmiah. Kemudian penata 3C menuju ke 3D itu dibutuhkan 100 angka kredit. Dengan angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutannya itu adalah 3 untuk pengembangan dirinya
dan 6 untuk publikasi ilmiah. Nah, selanjutnya 3D ke 4A itu dibutuhkan 4 angka kredit pengembangan diri, 8 angka kredit untuk publikasi ilmiah atau karya inovatif. Nah, dari 3D ke 4A itu juga dibutuhkan 4 pengembangan diri, 4 angka kredit pengembangan diri, kemudian 12 publikasi ilmiah, 12 angka kredit publikasi ilmiah. Selanjutnya untuk 4B menuju ke 4K itu dibutuhkan juga 4 angka kredit pengembangan diri, sama ya 12 angka kredit untuk publikasi ilmiah. Demikian selanjutnya Bapak Ibu ya. Dari 4C ke 4D itu dibutuhkan juga angka kredit, tapi dengan jumlah pengembangan diri yang lebih besar. Sampai yang terakhir, guru utama 4E, Bapak Ibu, itu dibutuhkan juga dari 4D ke 4E, itu 5 pengembangan diri dan 20 publikasi ilmiah. Baik, lanjut. Nah, ini contoh kebutuhan angka kredit untuk golongan 3A menuju ke 3B. Tadi kan angka kredit awalnya 100 ya Bapak Ibu untuk golongan 3A. Jika ingin naik ke golongan 3B, maka dibutuhkan 50 angka kredit. Komponennya apa saja yang 50 angka kredit? Itu unsur utamanya 90% dari 50 itu, sehingga harus memenuhi angka kredit 45. Sedangkan unsur penunjangnya 10%. Nah, dari 50, sehingga harus memenuhi 5 angka kredit. Dan ini opsional. Opsional artinya nanti ada pilihan-pilihan untuk bisa memenuhi 5 angka kredit tersebut. Nah, untuk unsur utama itu ada 2 komponennya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendidikan, kemudian ada kegiatan pembelajaran yang rutin kita laksanakan setiap hari, dan yang ketiga itu adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB yang terdiri dari kegiatan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Oke, lanjut. Nah, komponen PK guru. Tadi kita sudah bicarakan kompetensi dari guru ya. Jadi ada 14 kompetensi yang dituntut supaya kita disebut sebagai tenaga yang benar-benar profesional. Yang pertama itu komponen pedagogi, ya. Kompetensi pedagogi itu ada 7 komponennya, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, ini untuk guru mata pelajaran itu ada 14 kompetensi yang angka kumulatifnya itu berjumlah 52, 14 kali 4, 56 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sedangkan untuk guru BK itu ada 17 kompetensinya. Jadi lebih banyak ya Bapak Ibu, teman-teman yang mengajar BK dibandingkan guru mata pelajaran. Sehingga angka kredit mereka juga yang dituntut untuk kenaikan pangkat itu menjadi lebih besar, tapi dimudahkan karena perhitungannya agak berbeda, yaitu perhitungannya berdasarkan jumlah siswa binaannya. Lanjut. Nah, apa saja komponen kompetensi pedagogi? Nah, ini menguasai karakteristik serta didik dengan nilai 4, maksimal 4, kemudian menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ada nggak di antara kita Bapak Ibu yang tidak mengetahui teori-teori belajar? Nggak lupa ya? Mudah-mudahan nggak ada yang lupa ya. Ya, kita terus berusaha mengembangkan diri karena tuntutan zaman saat ini Bapak Ibu ya. Kita harus menguasai banyak, bukan hanya teori belajar, tapi bagaimana mempraktekkan teori-teori itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan, apalagi dengan IKM sekarang ya, implementasi kurikulum merdeka. Ini semester lalu kita mendengar IKM itu agak ribet ya Bapak Ibu, tapi saya lebih
suka menyederhanakan kurikulum Merdeka itu bagaimana membuat anak senang belajar sehingga KD-KD yang kita inginkan itu tercapai dengan maksimal. Kemudian ada komponen kepribadian, komponen kompetensi sosial, ya. Kemudian ini juga kompetensi sosial Bapak Ibu termasuk juga peran serta kita di masyarakat. Organisasi di masyarakat itu penting sebagai wujud dari kompetensi sosial kita. Dan kemudian kompetensi profesional itu ada 2 komponennya, sehingga total dari nilai dari 14 kompetensi untuk guru mata pelajaran itu adalah 56. Oke, lanjut. Nah, komponen PK guru untuk tugas tambahan perlu diingat Bapak Ibu, di sekolah kita kan seringkali mendapatkan tugas tambahan ya selain tugas utama kita mengajar. Bisa jadi Bapak Ibu menjadi kepala sekolah atau bisa menjadi wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, kepala bengkel kalau di SMK ya Bapak Ibu, wali kelas, pembina ekskul itu adalah tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah kepada kita. Nah, untuk kepala sekolah itu ada 6 kompetensi yang dituntut, kepribadian dan sosial, kepemimpinannya, leadership, ya, pengembangan sekolah, pengelolaan sumber daya, kewirausahaan dan supervisi. Nah, wakil kepala sekolah komponen kompetensi yang dituntut di kepribadian dan sosial, kepemimpinan, pengembangan sekolah, madrasah, kewirausahaan, dan bidang tugas masing-masing. Karena wakil kepala sekolah itu tergantung bidang tugasnya ya Bapak Ibu. Ada yang di humas, ada yang di kurikulum, mungkin kesiswaan, gitu ya. Nah, kalau teman-teman di SD, sepertinya ada wakil kepala sekolah enggak ya? Saya sendiri belum jelas karena saya mengajar di SMA dan kemudian dipindahkan bertugas ke SMK. Nah, kemudian kepala laboratorium, Bapak Ibu bisa dilihat kompetensi yang dituntut. Lanjut. Perlu diingat Bapak Ibu, tugas-tugas tambahan ini itu dihargai sama besar ya Bapak Ibu dengan tugas utama kita mengajar, terutama untuk kepala-kepala ini. Ya. Kalau kepala sekolah sesuai aturan yang terbaru itu dia tidak diwajibkan mengajar lagi kecuali kondisi di sekolahnya menuntut mungkin kekurangan guru ya Bapak Ibu, maka kepala sekolah diwajibkan untuk mengajar di situ. Kemudian wakil kepala sekolah itu nanti pembagian proporsi dari angka kreditnya itu adalah 50-50. 50% dari tugas mengajarnya dan 50% angka kreditnya diperoleh dari pelaksanaan tugasnya selaku wakil kepala sekolah. Nah, kemudian ada kepala program keahlian, ketua jurusan kalau kami menyebutnya di SMK, kemudian ada kepala perpustakaan, itu semua memiliki proporsi yang sama. Jadi kalau kita punya kewajiban minimal 24 jam mengajar Bapak Ibu, maka tugas tambahan kepala-kepala ini, mohon maaf saya menyebutnya lebih singkat ya, kepala perpustakaan, kepala wakil kepala sekolah, kepala bengkel, program keahlian, dan seterusnya itu dinilai 12 jam. Jadi tugas mengajarnya itu maksimal 12 jam. Karena jika kita berhitung 24 jam minimal pelaksanaan tugas, maka tugasnya selaku kepala-kepala tadi juga dihitung 12 jam, sehingga total menjadi 24 jam. Kalau dulu Bapak Ibu, kepala sekolah itu tugasnya selaku kepala sekolah itu dinilai 75% ya. Sedangkan tugas mengajarnya dinilai 25%. Tapi sekarang sudah murni kepala sekolah harus menjalankan tugas utamanya selaku pemimpin di sekolah, pengelola sekolah. Lanjut. Nah, instrumen utama PK guru, Bapak Ibu yang sudah melaksanakan PK guru di sekolahnya, biasanya kan ada format-format penilaian
Ya, mulai dari penyusunan administrasi ya Bapak Ibu ya, perangkat pembelajarannya itu. Nah, itu di awal tahun pelajaran biasanya bulan Juli Agustus itu dilaksanakan penilaian-penilaian untuk perangkat pembelajarannya. Kemudian di akhir tahun itu baru dikeluarkan angka PK gurunya, capaian PK gurunya. Nah, ini idealnya Bapak Ibu, kalau kita mau melaksanakan sesuai dengan aturan, itu instrumen-instrumen tambahan dari PK guru itu harusnya ada dengan kinerja guru oleh teman sejawat. Bapak Ibu melaksanakan enggak? Nah, semoga ya. Kemudian ada kuesioner juga kinerja guru oleh orang tua peserta didik. Kuesioner oleh peserta didik sendiri. Dan kuesioner oleh instansi. Ya, pertama ini untuk teman-teman guru di SMK yang merupakan guru produktif. Lanjut. Sebenarnya diperhitungkan juga instrumen kehadiran guru Bapak Ibu ya, cuman saat ini masih belum bisa diterapkan ya. Jadi jumlah kehadiran kita seharusnya kalau menurut Permen PAN ini itu harus diperhitungkan Bapak Ibu. Nah, kita sebenarnya harusnya waspada, cuman memang kalau kita lihat ya geografis wilayah negara kita ini ya, di mana untuk sekolah-sekolah terpencil sudah pasti tidak bisa dilaksanakan perhitungan waktu kehadiran kita di sekolah itu. Kadang-kadang seperti teman kami ya di pulau yang lain, padahal kami berada di satu provinsi ya, provinsi NTB itu ada 2 pulau, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nah, di Pulau Sumbawa itu ada teman yang menjalankan tugasnya dengan naik kuda, Bapak Ibu. Dan itu dibutuhkan katanya kalau berangkat sore, berangkat pagi gitu ya, sekitar jam 10, maka nyampe-nya sore berkuda. Mengajarnya besok pagi. Jadi dia berada di sekolah itu hanya maksimal 3 hari, lalu pulang gitu. Besoknya mengajar lagi seperti itu. Naik motor dulu, motor dititip di kampung, kemudian naik kuda ke tempat sekolahnya. Itu tentu kita tidak bisa memaksakan untuk perhitungan waktu kehadiran. Mungkin untuk kota-kota besar cocok ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini adalah lembar pertama dari instrumen lampiran 1A yang dinilai PK guru. Bapak Ibu, dokumen ini mungkin tidak terbaca ya. Insya Allah nanti kami sharing untuk dokumen ini. Atau mungkin Bapak Ibu pasti di sekolahnya sudah ada ya. Atau tidak pernah dibaca ya. Yang penting sudah terima hasilnya saja, gitu ya. Oke, lanjut. Lampiran berikutnya adalah lampiran 1B. Nah, ini adalah laporan dan evaluasi PK guru. Ada nama penilainya di situ dan ada nama guru. Kemudian aktivitas guru dan peserta didik selama pengamatan. Biasanya tim penilainya. Nah, Bapak Ibu untuk dimaklumi saat ini penilai di jenjang sekolah itu memang tidak diwajibkan untuk memiliki sertifikat penilai ya. Itu hanya bisa dilakukan karena terbatasnya jumlah tim penilai itu, maka tim penilai hanya yang benar-benar memiliki sertifikat itu digunakan di daerah kabupaten atau kota atau provinsi. Nah, untuk di jenjang sekolah itu biasanya penilai itu adalah mereka yang lebih senior atau golongannya lebih tinggi dibandingkan teman-teman guru yang lain ini yang bisa diberdayakan oleh kepala sekolah menjadi tim penilai di jenjang sekolah. Oke, lanjut. Lampiran 1. Nah, ini bentuk-bentuk penjabaran dari kompetensi kita Bapak Ibu ya. Yang tadi kompetensi pedagogi ya. Ini komponennya, 1 mengenal karakteristik peserta didik. Nah, ini beberapa indikatornya, Bapak Ibu mungkin pernah membaca ya,
atau biasanya jarang-jarang dibaca nih Bapak Ibu ya. Pokoknya tahunnya terima jadi aja. Gitu ya, nilainya bagus, sudah baik, memuaskan, sangat bagus gitu ya. Nah, ini akumulasi ini, Bapak Ibu, nilai-nilai ini nanti akan menjadi perolehan kita untuk penilaian kinerja guru tahunan. Oke, lanjut. Oke, ini instrumen PK Guru untuk lampiran 1C. Nah, ini yang akan kita terima di akhir tahun ya Bapak Ibu. Ini bentuk formatnya. Oke, capaian kita untuk 4 kompetensi itu dengan 14 komponennya. Oke. Jadi kompetensi pedagogik yang pertama menguasai karakteristik peserta didik. Itu ada format tersendiri penilaiannya sehingga diperoleh nilainya ya. Angka maksimal untuk setiap komponen ini adalah 4 Bapak Ibu. Jadi kalau ada 14 komponen untuk penilaian kinerja guru mata pelajaran, maka totalnya kalau kali 4 itu berarti 56. Oke. Lanjut. Oke. Nah, ini Bapak Ibu nilai PK guru maksimalnya, nilai kompetensi maksimal setiap kompetensi tadi ada 4 kompetensi kita ya Bapak Ibu, kecuali untuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu ada 6-7 kompetensinya. Nah, guru mata pelajaran, Bapak Ibu bisa lihat ada 14 kompetensi, dengan masing-masing komponennya ada 4, maka perolehan PK gurunya maksimal 56. Untuk guru BK, guru bimbingan, itu ada 17 kompetensi, nilai kompetensinya maksimal 4, dan perolehan itu 68 perolehan akhir. Nah, untuk kepala sekolah, itu ada 6 jumlah kompetensinya, dengan nilai masing-masing 4, maka nilai maksimal untuk pelaksanaan nilai PK guru bagi kepala sekolah adalah 24. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, jika Bapak Ibu, tadi kan nilai maksimalnya 56 ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memperoleh 56, maka itu kan berarti sempurna perolehannya ya, maka dia berada dalam kategori amat baik. Kalau 55, maka pembaginya menjadi 55/56. Itu juga masih dalam kategori amat baik. Nah, nanti dia rentang nilainya, hasilnya itu adalah antara ini ya, 91 sampai 100 pembagi dari 56 tadi. Nah, ini kategori-kategorinya. Nah, untuk apa kategori ini dibutuhkan? Ini untuk nanti memperoleh penilaian kinerja guru di akhir. Ya. Untuk setiap tahunnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih golongannya guru muda yang 3A, 3B, kami sarankan terutama jika di antara Bapak Ibu peserta saat ini ada yang menjadi kepala sekolah, untuk tidak terlalu dini, tidak terlalu cepat memberikan penilaian amat baik. Karena, kenapa demikian? Bukannya tidak boleh, tetapi menjaga prestise dan prestasi amat baik itu tidak mudah. Dan ada saatnya namanya kita manusia, Bapak Ibu ya, perolehan amat baik itu bisa menjadi turun baik gitu misalnya. Nah, ini sudah sebuah penurunan sesungguhnya. Jadi lebih baik kita berada dalam kondisi baik dulu, nah nanti mungkin di akhir-akhir baru berubah menjadi amat baik sebagai bentuk penghargaan gitu. Bapak Ibu, apalagi kalau tidak sinkron dengan SKP ya Bapak Ibu, masih penilaian kinerja gurunya amat baik, tapi penilaian PPK-nya, penilaian prestasi kerjanya cukup atau baik. Nah, itu sesuatu yang nggak sinkron itu. Nah, ini perlu, jangan sampai menjadi faktor penghambat. Oke, lanjut. Nah, ini lampiran 1D. Nah, 1C dan 1D tadi ya Bapak Ibu, itulah yang kita terima di akhir tahun. Di akhir tahun pembelajaran, sehingga diperolehlah
penilaian kinerja kita. Nanti akan saya share juga nanti jumlah dari angka perolehan penilaian kinerja guru per tahun itu. Oke, lanjut. Untuk setiap golongan ya beda-beda Bapak Ibu ya. Baik, lanjut. Nah, rumus penghitungnya. Konversi nilai PK guru ke dalam skala 0 sampai 100 sesuai dengan permintaan RB nomor 16 tahun 2009 dengan rumus seperti ini Bapak Ibu. Nilai PK guru kita dalam 1 tahun itu persyaratan tadi kan awalnya ya ini 3A menuju ke 3B itu kan dasarnya 100 ya. Nah, itu adalah nilai perolehan kita dibagi dengan nilai perolehan kinerja maksimal kali 100. Nah, itu berdasarkan hasil konversi sesuai aturan, maka ditetapkan sebutannya. Sebutannya apa? Sebutan yang tadi amat baik, baik, cukup, kurang, dan seterusnya itu. Nah, kemudian dasar dari sebutan tadi itu digunakan untuk menghitung kembali Bapak Ibu perolehan angka kredit kita dalam 1 tahun. Nah, ini mungkin muncul pertanyaan. Ya, ini apakah angka kredit kumulatif persyaratan yang tadi Bapak Ibu ya untuk setiap golongan, kemudian angka PKB, angka kredit pengembangan profesi yang berkelanjutan, dan angka kredit penunjang. Nah, kemudian JM, jam mengajarnya berbanding jam wajib mengajar. Jam wajib mengajar kita itu berkisar antara 24 sampai 40 jam, Bapak Ibu ya. Sehingga kita tidak berhak menerima pembayaran tambahan kalau jam mengajar Bapak Ibu masih 40. Nah, kecuali 41 jam, nah, baru kita boleh kita berhak mendapatkan pembayaran tambahan. Tapi kalau masih maksimal 40 jam, itu masih dihitung sama dengan 24 jam, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kenapa kok pembaginya 4? Nah, karena kalau dia dalam kategori baik, Bapak Ibu, maka untuk bisa mengajukan kenaikan pangkat, itu diperhitungkan normalnya itu dalam tempo 4 tahun. Ya, baru bisa naik pangkat ke jenjang berikutnya. Kecuali Bapak Ibu memperoleh dengan sebutan sangat baik. Sangat baik itu mungkin bisa 3 tahun. Tapi amat sangat jarang Bapak Ibu terjadi. Karena menjaga prestasi sangat baik dalam 3 tahun berturut-turut suatu hal yang tidak mudah. Mohon maaf Bunda, mungkin suaranya bisa diperbesar sedikit. Oke, lanjut. Oke, nah ini Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi. Oke, untuk ini tabel angka kredit perolehan guru ya dalam 1 tahun. Kalau untuk golongan 3A, bila dia memperoleh predikat atau sebutan amat baik, maka maksimal dia memperoleh 13,12 per tahun, Bapak Ibu. Tapi kalau dia dalam kategori sebutan baik, maka dia memperoleh angka kredit tahunannya 10,50. Kalau dalam kategori cukup, maka dia memperoleh 7,87. Demikian seterusnya ya. Kalau sedang kurang itu mungkin sudah amat sangat parah ya Bapak Ibu tidak menjalankan tugas itu. Ya. Nah ini untuk 3B untuk kategori amat baik maka dia pasti akan memperoleh angka kredit tahunannya 11,87. Tak mungkin lebih Bapak Ibu. Kalau ada yang lebih dari ini dari angka-angka yang ini berarti ada salah perhitungan. Ya. Karena ini sudah baku nih Bapak Ibu. Oke. Untuk golongan 3B dengan kategori baik, maka perolehannya 9,5. Kok turun naik? Mungkin muncul pertanyaan seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Kok 3A lebih tinggi daripada tuntutan pada 3B?
Nah, ini berdasarkan nanti perhitungan angka kredit untuk tugas-tugas tambahannya yang lainnya. Biasanya kita kalau pemula itu kan belum cukup untuk dipercaya mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu naik, nah biasanya akan bertambah banyak tugas-tugas tambahan dari guru dan itu juga sebenarnya menambah angka kredit kita gitu. Baik, demikian Bapak Ibu. Nanti filenya share ya, Pak Dokter ya. Nah, ini angka kredit untuk kepala sekolah yang masih menjalankan tugasnya sebagai guru. Gitu ya. Ini kategori amat baik untuk golongan 3A. Seperti proporsinya Bapak Ibu. Nah, ini untuk perhitungan yang model lama ya Bapak Ibu, tapi sekarang ini kan kepala sekolah sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengajar. Ya, sehingga dia penuh 100%. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Guru mata pelajaran golongan 3A. Pak Rizal ini mau naik ke golongan 3B, mau mengajukan ke 3B per 1 April 2015. Nah, Pak Rizal ini mengajar 26 jam. Kalau kita lihat persyaratan jam mengajar 24 ya sudah lebih meskipun masih kurang dari 40 jam ya Bapak Ibu. Kemudian PK gurunya pada 2016 nilainya 45. Apakah jika Pak Rizal ini memperoleh nilai 45 untuk 4 tahun terakhir, maka bisa nggak dia naik pangkatnya? Coba kita lihat perhitungannya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, oke. Nah, angka kredit kumulatif yang dibutuhkan dari 3A ke 3B itu kan 50 angka kredit ya Bapak Ibu sesuai tabel yang tadi. Nah, nilai PK guru yang diperoleh oleh Pak Rizal pada tahun itu adalah 45. Maka PKB-nya pengembangan dirinya 3. Publikasi ilmiahnya kan belum dituntut ya Bapak Ibu, belum ada kewajiban, maka di sini 0. Unsur penunjangnya dia sudah peroleh 5. Maka angka kreditnya pada tahun itu adalah 45/56, ini angka maksimal dari 14 kompetensi itu ya Bapak Ibu, diperoleh 80,40. 80,40 itu berada dalam sebutan atau kategori baik, sehingga dia berhak memperoleh persentase 100. Nah, untuk angka kredit yang diperoleh pada tahun tersebut, maka 50 dikurangi 3, ini 50 ini dari persyaratan itu ya Bapak Ibu ya, persyaratan untuk naik pangkat 50, dari 3A ke 3B. Dikurangi dengan angka kredit 3, itu dari pengembangan dirinya, ya, kemudian publikasi ilmiahnya belum dituntut, dan unsur penunjangnya 5 kali 1, karena kenapa kok 1? Karena meskipun dia mengajar 26, tapi masih kurang 40 ya Bapak Ibu, tetap pembaginya adalah jumlah jam mengajar wajib. JWM, jam wajib mengajar. Ya, kali 100% sesuai dengan kategorinya itu. Makanya dia memperoleh 10,5. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, selanjutnya, akumulasi dari nilai perolehan Pak Rizal ini. Nah, Pak Rizal, nah ini ya, jika dia tetap berada dalam kategori baik dalam 4 tahun itu, oke, maka dia dikalikan 4, menjadi 42. Angka pengembangan dirinya 3, angka penunjangnya, angka kredit penunjangnya 5. Maka pas sekali Pak Rizal memperoleh 50 angka kredit. Ini kan persyaratan yang pas ya Bapak Ibu untuk naik pangkat dari 3A ke 3B. Maka Pak Rizal ini dapat memenuhi syarat untuk naik pangkat dari golongan 3A menuju ke 3B. Oke, kita lihat contoh berikutnya Bapak Ibu. Nah, guru bimbingan konseling. Ini kan perhitungannya tadi berbeda ya Bapak Ibu ya. Ada 17 kompetensinya. Oke. Nah, Ibu Siti Aminah itu dia mau mengajukan kenaikan pangkat dari ke 3D ya, berarti dia dari 3C ke 3D ya. Nah, sebagai guru BK, Bu Siti Aminah pada tahun yang sama membimbing siswa 170 orang. Kalau guru mata pelajaran itu nilai
angka pembelajaran itu 24 ya Bapak Ibu, 24 jam. Ya, nilai wajibnya ya. Jam mengajar wajibnya 24 jam sampai dengan 40, maka kalau untuk guru BK itu 150 sampai dengan 250 orang ya siswa binaannya. Nah, jika Ibu Siti Aminah ini mengumpulkan angka kredit pengembangan diri, 4 angka kredit dari publikasi ilmiah, perlu diingat tadi Bapak Ibu ya, untuk 3C ke 3D itu dibutuhkan 3 angka kredit dari pengembangan diri dan 6 dari publikasi ilmiah. Itu syaratnya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bu Aminah untuk publikasi ilmiah dan karya inovatifnya dia dapat 7 angka kredit. Ya. Kemudian dapatkah dia naik menjadi naik ke setingkat lebih tinggi dalam jangka waktu 4 tahun? Nah, kita lihat perhitungannya. Lanjut. Berikutnya, oke. Baik Bapak Ibu, kita lihat perhitungannya. Dia memperoleh nilai PK Guru 62 dalam tahun tersebut. Ingat tadi ya, untuk guru BK itu ada 17 komponen ya, untuk 4 kompetensinya, sehingga akumulasinya menjadi 68, perolehannya 62 per 68 kali 100, maka jumlah totalnya 91,20. Nah, ini dia berada dalam kategori amat baik. Bagus sekali dia ini, Bapak Ibu. Ya, persentasenya ya. Sehingga hasil angka kredit per tahunnya itu adalah 100 dikurangi 12, dikurangi, ini angka PKB-nya ya Bapak Ibu 12, kemudian ini angka kredit penunjangnya, kemudian 1 karena dia hanya mengajar 170 dari kewajiban maksimal 250 dengan sebutan tadi ya amat baik, persentasenya 125 dibagi 4, 24,38. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, perolehannya dalam 4 tahun itu. 4 tahun, sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan, diharapkan oleh pemerintah kita dapat mengajukan kenaikan pangkat itu dalam 4 tahun kewajiban menjalankan tugas kita. Nah, dia memperoleh 20,38. Kalau diperkirakan dalam 4 tahun, maka dia akan memperoleh 97,52. Ini untuk unsur utama ya Bapak Ibu, untuk unsur utamanya, yaitu pembelajarannya. Kemudian dia memperoleh angka kredit pengembangan diri 4. Kemudian publikasi ilmiahnya 7. Padahal sebenarnya syaratnya 6 ya. Tapi dia memperoleh 7, berarti lebih ya. Angka penunjang, angka kredit penunjangnya itu ada 10. Nah, kalau dihitung total 97,52 tambah 4 pengembangan diri, tambah 7 publikasi ilmiah, tambah unsur penunjangnya 10, maka diperoleh angka kredit 118,52. Nah, Ibu Siti Aminah belum dapat naik pangkat ke 3D. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kira-kira? Karena syaratnya itu dia harus memenuhi 12, sementara perolehannya baru 7. Jadi pembelajaran ini sudah cukup. Unsur utamanya ya, melaksanakan pembelajaran sudah cukup. Angka kredit pengembangan dirinya cukup, tetapi publikasi ilmiahnya masih kurang dari 12. Dia baru memperoleh 7. Itu artinya dia harus mengajukan lagi di tahun yang akan datang dan memenuhi 5 angka kredit lagi untuk memenuhi 12 persyaratan publikasi ilmiah. Baik Bapak Ibu, itu contoh-contoh dari ini ya, perhitungan angka kredit untuk bisa kita mengajukan daftar usulan kenaikan pangkat bagi guru. Saya kembalikan ke moderator kita, Pak Dokter, silakan. Baik, Ibu Hajah Erni Zuhara.
sudah menyampaikan berkaitan dengan PK Guru untuk malam pertama ataupun pertemuan kita yang pertama terkait dengan dasar-dasar tadi terlebih dahulu dari mungkin pengertiannya dulu, kemudian jenjang-jenjangnya. Nah, untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu tentu akan lebih banyak lagi ataupun di hari berikutnya akan kita bahas juga berkait dengan mungkin PKB selanjutnya. Kemudian untuk pada malam hari ini tentunya Bapak Ibu ada yang mungkin baru mengajukan, baru mau menyusun, ada yang sedang menyusun, kemudian ada Bapak Ibu yang mungkin ada sesuatu yang kurang nih. Oh, saya kurang publikasi ataupun saya kurang karya ilmiahnya. Nah, Bapak Ibu, kami di Guru Cendekia sesungguhnya sudah menyiapkan semua media untuk publikasi ataupun berkaitan dengan karya tulis. Bapak Ibu bisa mengunjungi situs-situs kami ataupun bisa Bapak Ibu cek di situs websitenya. Jika Bapak Ibu memiliki artikel populer ataupun opini dan lain sebagainya namanya, ataupun berkaitan dengan pembelajaran ataupun berkaitan dengan pendidikan, silahkan bisa publikasi di radaredukasi.com. Radar Edukasi ini dikelola oleh kami di Guru Cendekia bekerja sama dengan Guru Inovatif Indonesia, dan di sini Bapak Ibu bisa publish apakah mungkin ada opini berkaitan dengan pembelajaran, apakah kurikulum berkaitan dengan karya tulis dan lain sebagainya, bisa Bapak Ibu publikasi di sini. Kemudian Bapak Ibu yang ingin publikasi di jurnal ilmiah, di jurnal nasional, silahkan Bapak Ibu bisa kunjungi jurnal p4i.com. Ini Bapak Ibu bisa publikasi di jurnal kami dengan banyak sekali scoop ataupun bidang artikel Bapak Ibu yang bisa dipublikasi. Bapak Ibu yang ada di sekolah dasar, kemudian ada di pendidikan menengah, kejuruan dan lain sebagainya, ada banyak sekali jurnal yang bisa Bapak Ibu publikasi. Nah, ini. Lalu berkaitan dengan penerbit Bapak Ibu, kami juga sudah memiliki media ataupun penerbitnya yang sudah menjadi anggota Ikatan Penerbit Indonesia, dan semua buku-buku yang sudah terbit itu terindeks dari Google Scholar yang sudah online. Bapak Ibu bisa download ataupun cetak di mana saja. Bapak Ibu bisa dikunjungi di penerbit p4i.com. Ya, silakan bisa dicek. Kemudian jika ada tulisan ataupun ada karya Bapak Ibu bisa di kontak admin kami. Nah, ini Bapak Ibu untuk medianya. Kadang Bapak Ibu juga membutuhkan, oh saya butuh ini, cuman mau kemana saya publikasi, seperti itu. Baik, ini sekedar informasi untuk Bapak Ibu semua, dan tentunya banyak sekali nih kalau berkaitan dengan Pak Guru ataupun kenaikan pangkat. Wah, masalahnya seperti apa ya, berbeda-beda masing-masing. Satu masalahnya ini, satu masalahnya ini. Saya pun sampai sekarang sudah 12 tahun, 13 tahun saya jadi pendidik. Karya jurnal saya sudah hampir 50-an, 60-an jurnal saya sudah publis. Cuma saya masih di 3C Bapak Ibu. Nah, 3C mau naik itu agak malas rasanya nyusunnya gitu. Ada juga yang semangat sekali, cuman karyanya belum gitu kan. Ada banyak sekali permasalahannya Bunda. Nanti tentunya Bapak Ibu akan banyak curhat nih ke Bunda nih, selaku narasumber. Nah, yang nantinya mudah-mudahan Ibu bisa menanggapi ataupun kita sharing banyak terkait dengan Bapak Ibu terkait permasalahannya yang tentunya sangat berbeda-beda sekali gitu ya. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu sekitar 20-an menit. Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting untuk bertanya secara langsung kepada Ibu narasumber. Dan Bapak Ibu yang memiliki mungkin agak panjang gitu ya ceritanya, bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chatting. Nanti mungkin Ibu bisa memilih pertanyaan yang mungkin bisa mewakili dari Bapak Ibu semua dari pertanyaan-pertanyaannya di kolom chatting. Saya persilakan yang pertama Bapak Jojor Purba. Silakan bisa di unmute
Zoom meetingnya. Ya, silakan Pak. Selamat malam. Oh, mohon maaf Ibu, silakan loh. Kelihatan nggak saya? Videonya belum terlihat soalnya, makanya ini Ibu atau Bapak? Silakan. Ibu. Oh, baik Ibu. Kelihatan nggak sih? Ini kelihatan. Ya, silakan Bu, bisa langsung pertanyaannya. Oh ini ya, selamat malam. Saya dari 4B mau ke 4C. Wah, keren ini. Terus kan karya tulis saya sudah ada ini, tapi mau publikasinya bagaimana? Bisa nggak melalui media ini gitu? Iya. Ini pas tadi yang kita bahas nih Pak. Bapak Ibu, sekarang ini pemerintah kita sudah mengakomodir dengan revisi dari buku 4 dan buku 5 untuk perhitungan angka kredit, pengembangan keprofesian berkelanjutan ya Bapak Ibu. Supaya saya tidak salah, saya akan membagikan aturan mengenai publikasi lewat digital, objek digital. Nah, salah satu persyaratan karya publikasi ilmiah itu dapat diakui dan dinilai angka kreditnya itu adalah bahwa situs tadi itu memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik atau EISSN, Electronic International Standard Serial Number, dan pengenal objek digital atau DOI, ya Digital Object Identifier. Nah, apabila diterbitkan secara elektronik. Jadi boleh Bapak Ibu ya publikasi ilmiahnya itu melalui objek digital. Ya, sekarang kan sesuai dengan perubahan zaman ya Bapak Ibu, kita tidak harus menerima dalam bentuk hard copy, semua serba digital. Maka pemerintah menghargai perubahan ini juga Bapak Ibu dan diakui. Tapi dengan syarat tadi ya, dia harus memiliki nomor seri standar internasional, kemudian mengenai memiliki pengenal objek digital atau apa yang dikenal dengan DOI itu ya. Oke, Ibu Jojor Purba, demikian Ibu jawaban kami. Jadi apa yang ditawarkan oleh Pak Dokter tadi, Bapak Ibu mungkin bisa menjadi solusi buat kita ya, karena beliau juga menjanjikan untuk melakukan pembimbingan di situ supaya layak dimasukkan di jurnal ya Pak Dokter ya. Wah ini harus kita beri aplaus nih Pak Dokter ini mengakomodir kesulitan kita nih. Baik, terima kasih Ibu Erni terkait dengan mungkin Bapak Ibu salah satu kesulitannya. Ini hanya salah satu dari sekian dinamika dari problem mau mengajukan ataupun naik pangkat. Saya mau naik pangkat tapi nyusunnya susah karena pakai aplikasi ataupun pakai format tertentu. Saya mau naik pangkat tapi saya masih kurang di unsur publikasi. Saya mau naik pangkat tetapi bermacam-macam sekali. Tentunya Bapak Ibu memiliki masalah masing-masing. Lalu di Guru Cendekia untuk medianya tentunya seperti tadi publikasi. Silahkan, kami memiliki jurnal ilmiah di berbagai scoop istilahnya. Kemudian ada untuk artikel populer seperti koran ataupun koran online seperti itu. Dan penerbit Bapak Ibu yang memiliki naskah buku bisa Bapak Ibu publikasi melalui kami. Nanti akan kami susunkan pengumumannya. Dan kebetulan di kegiatan kita di minggu berikutnya itu ada untuk publikasi artikel populer. Jadi Bapak Ibu yang memiliki tulisan cukup 1 lembar, 2 lembar itu bisa dipublikasikan dan gratis Bapak Ibu. Jadi untuk artikel online yang di koran ataupun di majalah online seperti yang di Radar Edukasi itu gratis di kami untuk publikasinya. Cukup hanya 1 atau 2 lembar saja. Misalkan Bapak Ibu bisa susun topik kurikulum merdeka. Apanya yang merdeka gitu ya gitu. Nah, seperti itu judul-judul di artikel ataupun opini dari sebuah artikel populer. Selanjutnya silahkan, saya persilahkan Ibu ataupun Bapak, mohon maaf bisa dibuka videonya. Ya, Pak Dokter, mohon izin. Pak Tunggul mungkin Butagawan. saya akan menjawab pertanyaan melalui chat. Silakan Bu. Ya, atas nama
Ini Ibu apa Bapak ya? Gigi Stiorini dan Ibu Suciati, sepertinya pertanyaannya hampir sama ya. Ya, silakan Bunda. Sertifikat sepertinya ini ya. Ya, silakan Bunda. Apakah Ibu Suciati bertanya, apakah sertifikat workshop online itu bisa dipakai untuk persyaratan naik pangkat? Nah, seperti webinar kita ini ya Bapak Ibu ya, itu bisa. Bisa, tetapi harus disertai dengan jumlah jamnya. Jumlah jam, berapa jam pelaksanaan kegiatan webinar. Apalagi kemarin ketika terjadi pandemi COVID ya Bapak Ibu ya, kita kan sudah dilarang betul untuk bisa bertatap muka langsung, sehingga hanya bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan gitu melalui ini ya, melalui daring. Nah, sehingga diakui itu Bapak Ibu, akan tetapi lebih diperkuat lagi dengan legalitas dari kepala sekolah bahwa benar Bapak Ibu melaksanakan itu dan ada bukti-bukti dokumentasi dan laporan-laporan hasil dari pelaksanaan webinar itu, sehingga baru bisa dimanfaatkan dan dihitung nilai angka kreditnya. Nah, ini ada pertanyaan sertifikat ini tadi oleh Ibu. Ini Ibu apa Bapak ya? Gigi Stiorini. Kalau baca Stiorini-nya pasti Ibu ini. Ya. Kami mau usul 3C ke 3D. Izin bertanya Ibu, untuk sertifikat apakah ada ketentuan jumlah maksimalnya? Sertifikat yang dimaksud di sini mungkin untuk pengembangan diri ya Ibu ya. Jadi sertifikat atau satu kegiatan ilmiah itu baru dihitung angka kreditnya untuk pengembangan diri jika pertama Bapak Ibu ya harus memiliki surat tugas. Ada undangan ya, ada undangan dulu, undangan dari yang melaksanakan panitia pelaksana. Seperti Pak Dokter kan sudah sharing iklan ya Pak Dokter ya, mohon maaf ya. Akan diadakan webinar dengan jumlah jam sekian dan seterusnya dan seterusnya. Kegiatan kita ini kalau tidak salah 32 jam ya Pak Dokter ya. Ya. Ya, Ibu. 32 jam itu dinilai satu angka kredit Ibu. Nah, kalau Ibu dari 3C mau ke 3D dibutuhkan 4 angka kredit pengembangan diri ya, PD-nya harus 4. Nah, paling tidak Ibu sudah mengikuti kegiatan diklat, kegiatan Gintek, atau kegiatan webinar seperti ini yang dinyatakan dengan undangan, kemudian surat tugas dari kepala sekolah, kemudian ada laporan kegiatan, dan sertifikatnya. Maka itu semua Ibu berhak untuk dinilai angka kreditnya. Dan kalau angka kredit itu, jumlah jamnya, pelaksanaan itu antara 30 sampai 80 jam, maka nih angka kreditnya 1 Ibu. Tapi kalau 81 jam sampai 100 jam, itu angka kreditnya 2. Nah, kalau Ibu dari 3C ke 3D membutuhkan 4 angka kredit pengembangan diri, maka itu cukup mengikuti 4 kegiatan tadi. Atau mungkin yang jamnya di atas 80 jam, itu bisa Ibu ikuti 1, lalu 2 yang 30 jam, misalnya 32 jam, 31 jam. Jadi cukup 3 kegiatan itu sudah Ibu sudah terhitung 4 angka kreditnya. Begitu Bu ya, mudah-mudahan bisa puas dengan jawaban. Ini Ibu Gigi Stiorini dan Ibu Suciati. Baik, Ibu Erni. Silakan, ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin sudah raise hand di Zoom meeting. Saya persilakan Bapak Tunggul Hutagaul bisa menghidupkan mic-nya untuk berkomunikasi dengan Ibu narasumber. Ya, Pak Tunggul. Silakan Pak Tunggul. Oke, baik. Terima kasih. Agak gelap ya Pak Bu ya. Mohon izin. Mau bertanya. Kebetulan saya di sekolah itu kan sering disuruh untuk dimintain tolong teman-teman untuk menyusun dupak, membuatkan dupak. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan saya itu sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan bahwa dupak itu kan harus sinkron dengan SKP PKG ya Bu ya. Nah, kadang yang saya lihat di sekolahan saya berada
kira-kira bagaimana nih menjelaskan kepada kepala tata usahanya, karena kadang saya lihat di sana angka kredit itu kan sudah jelas ya Bu ya, kalau untuk 3A, 3B tentu saja beda-beda. Nah, tetapi kadang-kadang di SKP kan ada bagian pembelajaran ya Bu ya di sana. Nah, di sana sama semua angka kreditnya. Nah, jadi saya sudah memberikan beberapa dari online saya pelajari, saya baca dan peraturan-peraturannya, tapi dia mengatakan bahwa seperti itu yang diterimanya dari atasannya, bagian ketatausahaan. Jadi kira-kira bagaimana ya Bu ya, kalau misalkan dia 3A kan sangat baik, pasti 13,12 di angka kredit pembelajarannya di sana. Tetapi kadang di sana dituliskannya sampai 37 lah. Ini kan sudah 4B. Dalam hati saya seperti itu, tapi dia tidak bisa mau menerima apa yang saya jelaskan, padahal saya sudah memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait hal tersebut. Mungkin Ibu bisa memberikan masukan kepada saya. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih Pak Tunggul Hutagol. Nah, ini dinamika satu lagi nih, macam-macam permasalahan masing-masing Bapak Ibu. Nah, silakan Bunda. Satu pesan saya Pak Tunggul, jangan persulit teman ya, kasihan teman-teman kita yang mengajari. Oke, Pak Tunggul, pertanyaan yang luar biasa, Pak. Memang ini kendala kita ya, dan ini realita di lapangan. Adanya ya kita mau bilang apa ya, banyak teman-teman kita karena ketidakpahamannya atau keterbatasan pemahamannya terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, antara relevansi dan sinkronisasi PPK ya, penilaian pelaksanaan kerja guru selaku PNS dengan PK gurunya untuk perhitungan profesionalismenya. Nah, ini yang sering tidak dipahami betul oleh teman-teman di tata usaha. Ya, mereka mungkin agak sedikit paham tentang SKP dan PPK, tetapi tidak paham betul tentang PK guru ini. Itu sebabnya tidak ada tata usaha yang menjadi tim penilai PK guru, dan itu tidak diperbolehkan. Itu hanya boleh dilakukan oleh guru yang dianggap lebih senior daripada yang dinilai. Nah, kecuali dia memiliki golongan yang sama, misalnya lebih tinggi gitu ya. Nah, itu baru diajukan kepada atasan. Paling tidak kepala sekolah pun itu dia harus minimal sama golongannya dengan yang akan dinilai. Nah, jika guru yang dinilai lebih tinggi golongannya, maka dia harus dinilai oleh atasan di atasnya lagi. Atasan dari kepala sekolah itu Bapak Kepala Cabang Dinas tentunya, atau Pak Kabid BPK-nya mungkin ya bisa menjadi penilai untuk PK gurunya. Nah, demikian Pak Tunggul ya, memang ini kenyataan yang cukup miris kita ini di lapangan Pak Tunggul. Bukan hanya Bapak yang menghadapi, banyak juga kita semua ya, termasuk di sekolah kami juga, tetapi pelan-pelan kita berikan pemahaman kepada Pak Kasubag PU yang memang berkuasa di bidang SKP dan PPK ini, ya, karena itu bagian dari tugas dan kewajibannya. Ya, baik. Baik. Terima kasih Bunda atas pencerahannya. Tentunya Bapak Ibu bisa berkomunikasi tentunya dengan pihak-pihak agar komunikasi ataupun mispersepsi itu bisa dihilangkan. Baik, saya persilakan SDN 5 UM, Bu Debbie. Yang sudah resen, silakan bisa diaktifkan mic-nya. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, saya ini kan sekarang jadi ASN P3K Bu ya. Okay. Nah sebelumnya semasa honor saya itu ikut juga menyusun dupak ini Bu ya untuk guru-guru PNS. Nah saya lihat dari penjelasan Ibu tadi sudah banyak perubahan kayak gitu. Ya. Nah, jadi untuk yang ASN P3K ini juga kemarin dapat informasi dari kegiatan induksi guru pemula, katanya untuk ASN P3K ini juga penyusunan atau penilaiannya itu sama seperti yang PNS ini. Nah, tapi kan di kami ini tidak ada namanya kenaikan pangkat, Bu. Kayak gitu.
Nah, jadi mengenai perhitungannya itu gimana ya Bu ya? Masih bayang-bayang kayak itu karena sepertinya saya juga ini nanti ikut menyusun gitu Bu. Oh iya. Bisa Ibu kasih bimbingan seperti itu biar jelas kayak gitu kan. Baik. Mengenai penilaian guru ini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Debbie. Baik Ibu Debbie Indasari. Nah, ini ASN P3K nih Bu. Ayo, Mungkin mantap. Ibu ada informasi, silakan bisa di-share. Anak muda ini energinya ini. Ibu Debbie, kalau boleh tahu dari SDN 5 mana Bu daerahnya? Saya SDN 5 Ujan Mas Bu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan Bu. Masya Allah, saudaraku dari Sumatera Selatan ya. Oke Bu Debbie. Memang regulasi kita yang terbaru, Bapak Ibu, untuk dimaklumi, ASN itu kan ada 2 ya. Sekarang 2 kategori. Yang pertama PNS, pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah tenaga P3K. Karena P3K ini relatif baru, Bapak Ibu, kita tunggu saja perubahan regulasi berikutnya ya. Kami juga tidak berani menyampaikan hal-hal yang masih berupa wacana gitu ya, karena belum ada aturan resmi terkait dengan P3K ini. Tapi memang kewajibannya itu sama persis dengan PNS, termasuk kewajiban jam dia berada di tempat kerja, yaitu 37,5 jam ya Ibu Debbie ya. Apapun alasannya, itu kita harus berada di tempat kerja 37,5 jam. Itu yang selaku ASN ya. Nah, mengenai kenaikan pangkat ini, mungkin sambil jalan ya Bu Debbie ya, kalau kita lihat aturan yang sudah berlaku aja harus tunggu 4 tahun nih baru bisa naik pangkat. Ya mudah-mudahan segera akan ada regulasinya. Yang jelas seluruh kewajibannya sama persis dengan guru PNS ya Bu Debbie ya. Semangat Bu Debbie. Baik, terima kasih Ibu Hajah Herni Zuhara sudah menjelaskan ataupun sharing terkait dengan mungkin yang berkaitan dengan ASN P3K. Ya. Satu lagi pertanyaan secara langsung, Bapak Enang Munandar bisa langsung bertanya kepada Ibu Herni Zuhara selaku narasumber kita. Silakan Pak Enang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Hajah Herni. Selamat malam Pak Enang. Baik. Kami mau nanya. Dari mana ini Pak Enang nih? Batam Bu, orang Bandung dari Batam. Batam. Aduh, ini hampir luar negeri ya Pak Enang ya. Iya. Dekat sama Singapura ya. Iya Bu, boleh jalan-jalan Bu. Lebih dekat ke Singapura daripada ke Jakarta ya. Iya betul Bu. Nah, baik Bu, saya mau nanya ini, yang pak saya ini kan terakhir tahun 2020 nih. Ya. Nah kemudian 2021 saya masih kepala sekolah dan 2022 saya sudah pengawas. Nah sekarang pangkat saya 4A ya. Mau ke 4D. Nah, di tahun berapa saya mengajukan lagi pangkat, Bu? Kira-kira. Pak, Pak terakhirnya 2020. Ya, 2020. Bulan apa, Pak? Pak akhir Desember 2020. Oh, Pak akhir. Maka perhitungannya, Bapak mulai pengawasnya kapan, Pak? Pengawas 21 Desember. Pengawas. 21 Desember 2021. 21. Ya. Berarti ada 1 tahun di 2021 itu Bapak masih terhitung sebagai kepala sekolah. Ya. Setelah 2021 baru Bapak terhitung sebagai pengawas. Di Januari berarti ya hitungannya. Ya, betul. Atau di tanggal 20 Januarinya ya. Ya. Betul Pak ya. Kemudian pengajuannya di tahun berapa, Bu? Pangkat sama seperti Pak ya, 4 tahun juga ya. 4 tahun juga menunggu. Jadi Bapak harus bersabar dulu Pak Enang. Iya. Ditabung-tabung dulu ya Pak Enang. Nanti 20, 21, 22, 23 ya baru ngajukan ya. Oke. Oh gitu. Oke. Semangat Pak Enang. Ya. Terima kasih Bunda ya. Ya. Baik Pak Enang Munandar, itu saja ya. Mudah-mudahan jawaban dari Bu Erni bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semua terkait dengan mungkin permasalahan seperti Pak Enang ataupun Bapak Ibu yang lain tadi yang sudah bertanya, dan Bapak Ibu yang tentunya ini adalah malam pertama bahwasanya pertemuan pertama
agak lain bahasanya kalau kita sebut malam pertama. Pertemuan pertama Bapak Ibu ya. Jadi masih materi awal. Materi awal yang tentunya masih ada beberapa materi lagi yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber berkaitan dengan materi kedua. Kemudian ada beberapa request ini Bu Bunda berkaitan dengan aplikasi penyusunan dupak terbaru. Nah, ada Bapak Ibu yang masih yang sangat semangat sekali ingin langsung menyusun gitu ya. Itu Bapak Ibu. Dan tentunya semua materi kemudian semua fasilitas yang yang sudah kami siapkan itu bisa akan kami upload melalui grup. Kemudian semua administratif itu Bapak Ibu akan peroleh ketika Bapak Ibu sudah selesai nanti ataupun kegiatan ini sudah selesai, kami akan share semuanya. Termasuk materi, rekaman, dan semua administratif yang lain. Bapak Ibu cukup fokus saja pada pengembangan ataupun pengetahuan berkaitan dengan penyusunan dupak guru ini. Agar Bapak Ibu secara teorinya gitu ya, Bapak Ibu sudah paham. Tinggal setelah kegiatan ini langsung disusun, langsung dibuat disusun berkas-berkasnya dan segera diajukan, Bapak Ibu, seperti itu. Untuk kegiatan kita pada hari pertama ataupun pertemuan pertama ini kita cukupkan untuk hari ini dan masih ada beberapa hari lagi untuk Bapak Ibu bisa komunikasi ataupun bisa bertanya, diskusi. Jika ada pertanyaan-pertanyaan di WA Group, kami persilahkan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu tentunya punya masing-masing problem dinamikanya, silahkan bisa melalui WA Group juga. Untuk jadwal selanjutnya Bapak Ibu, Ibu narasumber kita izin di jadwal sebelumnya itu hari besok. Ya, tapi Ibu narasumber mohon izin untuk menggantinya pada hari Sabtu Bapak Ibu ya. Jumat jadinya kita kosong untuk Zoom meeting diskusinya, tapi Bapak Ibu bisa diskusi melalui WA Group. WA Group itu tentunya Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengajukan, ada yang pernah menyusun, ada yang Bapak Ibu di sini tentunya pasti ada yang sudah 4B, 4C gitu ya. Nah, bisa nanti saling sharing kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin mengajukan ke 3C, ke 3B. Nah, Bapak Ibu yang sudah golongan 4 bisa berbagi sharing kepada Bapak Ibu yang lain. Dan tentunya nanti akan disempurnakan jawabannya oleh Ibu narasumber kita, Ibu Erni Zuhara. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua. Untuk malam hari ini kita cukupkan diskusi kita. Untuk mungkin hal yang ingin disampaikan sebelum kita tutup, ada Bu Haja Erni, silahkan. Baik Bapak Ibu, kenapa saya dari tadi setiap penanya saya semangati, karena memang sindroma dari teman-teman guru itu adalah sindroma zona nyaman, saya nyebutnya Bapak Ibu. Jadi sulit sekali untuk bergerak maju gitu ya, lebih cenderung menikmati kenyamanan yang ada sekarang ini. Nah, ini butuh penyemangat untuk memotivasi maju Bapak Ibu. Oke? Bagaimanapun kita adalah guru, itu adalah profesi yang diakui oleh pemerintah. Jadi bagaimana cara kita menghargai profesi kita itu dengan terus berupaya meningkatkan kompetensi kita. Semangat Bapak Ibu semuanya, kita bisa. Ya. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih atas semangatnya Ibu Haja Erni Zuhara MPD. Dan menjadi semangat juga bagi saya pribadi karena saya juga sudah lama belum naik pangkat di sini Bu. Dan kita bertemu di WA Group Bapak Ibu semua dan di diskusi Zoom meeting berikutnya pada hari Sabtu di jam yang sama. Dan tetap semangat Bapak Ibu dan kita sama-sama untuk belajar, berkarya dan berinovasi dan kita sama-sama berkarya nyata untuk pendidikan. Salam dari Guru Cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.